semuanya serba membingungkan karena satu Prabowo ya, satunya Anies, satunya Ganjar. Ya saya nggak tahu bagaimana pandangan Bang Ferdinand, tapi kalau saya sama Ganjar memang kurang pas ya hatinya itu. Dari dulu saya nggak pas lah. Bukan dia baik nggak baik, tapi nggak pas. Nanti akhirnya kayak Jokowi lagi lemot gitu loh. Dan saya khawatir gitu, akhirnya lemot dan nampaknya orangnya nggak bisa tegas, nggak beda sama Prabowo ya, bisa tangan besi. Cuman memang ya ada bad record ya, ya semua orang bisa diampuni. Cuman maksudnya Prabowo sama Anies ini 11-12 nih ya, sudah ya. Berita terpanas sebentar ya, Universitas Leiden saudara. Saya ngecek nama Agustinus Kainama saudara ya. Lalu saya cek semua, cari bolak-balik, nggak ada saudara. Saya penasaran, nggak mungkin masa seorang ustadz bohong sih. Nggak mungkin bohong, masa ustadz bohong saudara. Lalu saya cek lagi saudara ya. Wah, sampai, ya itulah saya sampai, inilah ya, ngasih, gimana lah pokoknya lah supaya bisa cek. Nah inilah ya, supaya bisa cek semuanya, dibolak-balik, ceklak-ceklik komputer itu ya, sampai buku-buku tua dikeluaran. Ternyata saudara ya, memang Ustadz Agustinus Kainama pernah di Leiden saudara ya, tetapi saudara ya, ini saudara, ternyata Ustadz bangke di Universitas Leiden ya, dia dulu di DO saudara. Hah? Mengapa di DO? Iya saudara ya, makanya nggak diakui saudara ya, nggak diakui sebagai alumni karena kasusnya ini memalukan Universitas Leiden saudara ya, benar-benar bikin malu. Apa yang terjadi saudara? Karena dia, nah saudara-saudara, hari ini tema kita adalah live dengan Ferdinand Hutahayan. Saudaraku, malam ini kita akan bicara tentang ini ya, Prabowo, Anies dan Ganjar ya saudara ya. Bang Ferdinand Hutahayan ini adalah salah satu politikus kawakan saudara ya, dan sempat menghebohkan layar kaca berkali-kali, bukan cuma sekali, dengan segala macam kontroversialnya, dari A sampai Z, dari yang cinta sampai yang benci, komplit saudara ya. Tinggal ditunggu kapan mau nyapres saja saudara ya. Asal pokoknya kalau Ferdinand Hutahayan ini berani berjanji buka konsulat atau embassy Israel di Indonesia, pasti channel ini akan didedikasikan buat Ferdinand Hutahayan saudara. Hahaha, luar biasa. Tapi saudara, sebelumnya kita akan kasih update berita dulu saudara ya. Sebentar ya, saya kasih update berita dulu, berita terpanas gini saudara ya. Berita terpanas, sebentar, sabar ya saudara ya. Saya tahu saudara sudah nggak sabar menanti Bang Ferdinand Hutahayan yang masih seger, fresh. Tapi kita harus melewati prosesnya dulu, saudara. Sebentar ya. Wah, kok lamot nih. Ini dia ya, dapat nih saudara ya. Ini dia menghebohkan dunia persilatan. Jadi saudara, kemarin saya ke Leiden University saudara ya. Saudara tahu saya ke Leiden University, lalu saya nyambangi ini saudara ya, namanya Biro Alumni Biro di Leiden University Fonds. Ini apa namanya, salah satu yang ini ya, masalah universitas apa namanya, kalau Ika Satya itu seperti alumni dan termasuk beasiswa segala macam itu ya. Saya nyambangi di situ saudara ya, Universitas Leiden saudara. Saya ngecek nama Agustinus
Kainama, saudara ya. Lalu saya cek semua, cari bolak-balik, nggak ada, saudara. Saya penasaran, nggak mungkin masa seorang ustadz bohong sih. Nggak mungkin bohong, masa ustadz bohong, saudara. Lalu saya cek lagi, saudara ya. Wah, sampai, ya itulah saya sampai, inilah ya, ngasih, gimana lah pokoknya lah supaya bisa cek. Nah inilah ya, supaya bisa cek semuanya, dibolak-balik, ceklak-ceklik komputer itu ya, sampai buku-buku tua dikeluaran. Ternyata, saudara ya, memang Ustadz Agustinus Kainama pernah di Leiden, saudara ya. Tetapi saudara ya, ini saudara, ternyata Ustadz Bangke di Universitas Leiden, ya, dia dulu di DO, saudara. Hah? Mengapa di DO? Iya, saudara ya. Makanya nggak diakui, saudara ya, nggak diakui sebagai alumni. Karena kasusnya ini memalukan Universitas Leiden, saudara ya. Benar-benar bikin malu. Apa yang terjadi, saudara? Karena dia dihua-hua. Saudara, malu sekali. Makanya rektornya dan seluruh alma mater dia menyangkal bahwa Kainama pernah kuliah di Universitas Leiden. Karena apa, saudara? Anjing Cihua-hua, saudara ya. Alias apa, saudara? Alias bohong. Kainama nggak ada terdaftar di Leiden, saudara ya. Nggak ada satupun nama Kainama di sana, saudara ya. Gila, saudara. Oh, saya sambangi bener nih, saudara ya. Saya mah kalau tak sambangi bener, saudara ya. Nanti kalau sudah lewat waktunya, saya sambangi. Nanti saya tunjukkan ya. Saya sambangin juga nanti yang di Haifa, saudara ya. Oh, saya emang nggak main-main, saudara. Kira saya kalau apa main-main, saudara. Saya serius ya. Jadi, saudara ya, tadi kayak Waloni dulu sama ya, ngaku ini, ngaku itu. Nah itu ya, yang begitu-begitu bisa kebal hukum semua, saudara ya. Si Yahya Waloni, Kainama, siapa lagi, Hani Christian. Geblek ya, Indonesia memang negara geblek, saudara ya. Saya kira, saya nggak tahu pendapatnya Bang Ferdinand Hutahayan ya. Tapi udah saatnya Indonesia ini junta militer. Kalau menurut saya, supaya itu para habaib semua kayak zamannya Soeharto, saudara ya. Gila, begini nih bisa nggak bisa dipenjara nih si Kainama nih, saudara ya. Geblek ya, saudara. Ini kan udah jelas namanya bener ya, penistaan agama ini, saudara ya. Ngaku-ngaku sekolah di Leiden, di Haifa, ngaku-ngaku sekolah di STT Jakarta, sampai STT Jakartanya kejang-kejang, oh, nggak ada nama Kainama. Oh, saya ijazahnya dirampas. Nah kalau di sini nggak mungkin dirampas, saudara ya. Masa saya bisa ngerampas di sini, saudara ya. Orang di Leiden ini banyak orang ateis gara-gara sekolah teologi yang nggak malu, mereka tenang-tenang aja, saudara ya. Apalagi cuman Kainama, saudara. Saya cek nggak ada, saudara, namanya ya. Ini loh, saya kan sudah masuk ke biro alumni nih, ya. Alumni biro saya nggak bohongan, saudara ya. Wah, nanti yang Haifa, ya nanti kalau sudah lewat waktu ya. Sudah saya cek juga, Nanti saya tampilkan ya, karena memang masalah sekresi, saudara ya. Masalah kerahasiaan ya. Nah, nanti ya kalau sudah lewat. Nanti saya tampilkan yang di Haifa ya. Ini enggak main-main, saudara ya. Kalau saya bilang benar-benar di Leiden, saya di Leiden, saudara ya. Kalau saya benar di Haifa, saya di Haifa benar. Dikira saya bohong apa, saudara? Kapan saya pernah bohongi Anda, saudara ya? Nggak pernah. Nabi ke-26 ini pantang berbohong. Nggak kayak Nabi ke-26, bening ngapusi, saudara ya, sama. Oke, kita nggak pakai lama, saudara. Di Zoom kita ya, Anda kalau mau minat tanya berinteraksi langsung ya, live interaktif dengan Bang Ferdinand Hutahayan, politikus senior ya dari Partai Demokrat dulu. Nah, sekarang saya nggak tahu ada di mana karena memang ada beberapa perubahan dan dulu suaranya cukup keras, saudara ya, cukup keras dan wah cukup bikin banyak orang pusing, saudara ya, karena memang didengar oleh media. Masalahnya suaranya itu didengar oleh media ini loh, saudara. Yang masalah kan itu kan. Kalau suara banter apa segala semua apapun nggak masalah. Yang penting didengar nggak sama media. Begitu suaranya sampai ke media kelar sudah, saudara ya. Nah ini Bang Ferdinand Hutahayan ada bersama dengan kita. Kita akan menyapa dulu Bang Ferdinand Hutahayan sebentar. Saya pin ya.
Yang ada fotonya. Oke nih. Oh sebentar ya saudara ya, ada yang belum jadi host. Shalom Bang Ferdinand. Nah ini sudah ya. Ini tema kita ya. Oops, sorry ya. Ini ya. Ya, shalom Bang Ferdinand. Luar biasa. Mikrofonnya sepertinya sudah bisa nyala deh. Kayaknya sudah jadi co-host. Oh, sudah. Mana? Oke, salam, Mr. Paul. Salam semua. Seger nih ya. Oh, belum jadi co-host, pantesan. Oke, sudah jadi co-host sekarang. Oke, sudah. Luar biasa seger nih ya. Terus, segar harus sehat. Ini kan lagi liburan ini ya, lagi liburan ya. Wah, liburan sudah selesai. Oh, sudah selesai. Ini sudah balik Jakarta jadinya. Sudah di Jakarta. Oh, terus ini siap masuk politik lagi? Harus dong. Harus. Enggak, ini masalahnya Galarua lagi cari calon presiden ini. Mau calon independen ini. Waduh. Siap. Abis tampangnya itu lu lagi kan repot kan? belum ada yang lahir generasi penerus. Iya nih. Yang makanya ini memang semuanya serba membingungkan karena satu Prabowo ya, satunya Anies, satunya Ganjar. Ya saya nggak tahu bagaimana pandangan Bang Ferdinand, tapi kalau saya sama Ganjar memang kurang pas ya hatinya itu. Dari dulu saya nggak pas lah. Bukan dia baik nggak baik, tapi nggak pas. Nanti akhirnya kayak Jokowi lagi lemot gitu loh. Dan saya khawatir gitu, dia lemot dan nampaknya orangnya nggak bisa tegas, nggak beda sama Prabowo ya, bisa tangan besi. Cuman memang ya ada bad record ya semua orang bisa diampuni. Cuman maksudnya Prabowo sama Anies ini 11-12 nih ya pelaku yang ya isu. Artinya kalau Prabowo kan tidak pernah terbukti, cuma kan tetap hampir semua orang di Jakarta sudah ngerti lah rahasia-rahasia yang di belakang itu. Cuman terlepas dari itu semua kita sih melihat, kalau saya melihat pribadi ya, sebetulnya kalau dipimpin oleh militer lebih bagus memang Indonesia ini. Sebab dengan kondisi mabuk agama yang udah benar-benar kelewatan, dan bahkan orang-orang moderatnya itu udah gak ada yang bisa nanganin. Contohnya Ade Armando, digebukin sampai mau mati. Iya kan? Ade Armando saja orang Padang, masih kurang Islam masih digebungin sampai mau mati. Saya yakin si Denny Siregar pun juga sama, diancam ya kan. Nah artinya memang sudah tidak tertolong untuk masalah agama ya, dan banyak korbannya Bang ya, banyak sekali korbannya. Nah, hari ini kami tahun ini saja ya kita doakan ada 6 orang ya yang masuk penjara ya, 6 orang. Terus kita juga ada beberapa gereja ditutup, kasus segala macam. Makanya isu yang paling besar buat Indonesia saya kira bukan masalah pembangunan ya, tetapi agama ini, karena disandra oleh, menurut saya nanti Bang Ferdinand boleh ngomong bebas merdeka apa saja, termasuk pilihlah saya, boleh ya. Misalnya mau kampanye diri juga boleh. Pokoknya tema kita adalah Prabowo, Anies dan Ganjar. Kalau grupnya SBY mohon maaf memang berat ya. Oke, kita nggak pakai lama ini karena teman-teman sudah badannya, ayo buruan dong biar Bang Ferdinand yang ngomong. Langsung aja Bang, sikat, hajar play. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,